Jangan ibu-ibu belum atau bapak-bapak juga belum pernah baca buku ini gitu ya. Belum ya? Waduh, gimana ini? Katanya pecinta Habibul Lutfi tapi belum baca ini. Kalau belum baca berarti belum punya gitu ya. Stoknya masih banyak ibu-ibu. Nanti kalau yang mau beli hubungi Gustory Hussein gitu ya. Gratis, ya gitu ya. Oh bayar ya? Oh bayar. Kalau saya gratis, insya Allah. Tanpa panjang lebar, saya serahkan ke Yang Mulia Maulana Ahmad As-Segaf untuk memaparkan bagaimana sejarah apa yang latar belakangi beliau menulis buku ini gitu ya. Yang kepada yang terhormat saya serahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mustafa al-qa'il yuhsanul mar'u man ahab wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma fa ya mu'allima Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati guru besar kita, Murabbi ruhina wa jasadina, mursyidina, orang tua kita, pembimbing kita, beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim Yahya, beserta Al-Mukarramah Syarifah Salmah binti Hasim bin Yahya. Kita doakan beliau berdua, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin, Allah Ta'ala memberikan panjang umur, Allah Ta'ala memberikan keberkahan, bisa terus membimbing dan menuntun kita sehingga kita insya Allah menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Yang saya hormati Sahibul Bait, Ibu Nyai Hajah Umi Hudzaifah Al-Khabillah, pengasuh Ponpes Sunan Gunung Jati Bali. Yang saya hormati ketua yayasannya dan santri wali santrinya. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan semoga beliau-beliau, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, dari Allah Ta'ala istiqomah bisa terus memberi kita semua. Yang saya hormati pembanding baca acara ini, beliau Dr. Haji Muhammad Hasan Habibi MSI, kemudian Hajian Didin Ahmad Zainuddin, pengurus pusat Resbumi PBNU, kemudian Bapak Dr. Tommy Yuniawan Ibu sebagai mewakili dari Profesor Dr. Fatur Rahman Ibu. Yang saya hormati Kolonel Tejo Nugroho, kemudian Mayor Infanteri Syarif Hidayat, KPP Maulud dari Polda Jateng, Lajnah Watonah baik Jawa Tengah maupun DIY, maupun khususnya Lajnah Watonah dari pusat, serta pengurus Matan Jateng dan DIY dan segenap pengurus Supiah Jatman se-Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim, bersama-sama berjumpa dalam acara bersama kami. Ini adalah rentetan daripada Khal dan Mahdullah Kiai Haji Masroni yang bersatu bersama kami dalam bedah buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Semoga hadir kita, duduk kita dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah engkau bersama orang-orang yang shadiqin,
adalah secara lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita supaya tidak habis waktu. Nanti pembanding ada 3, ada Mas Hasan, kemudian Mas Didin dan Mas Tommy. Jadi supaya tidak langsung saja, saya pribadi sebenarnya untuk buku ini, karena buku ini terbit 2 tahun yang lalu. Ini buku ini Cahaya dari Nusantara ini sudah booming 2 tahun yang lalu. Tapi karena munculnya masa corona sehingga untuk walaupun maksimal tapi tidak maksimal sekali, sehingga sudah kita pada buku ini sudah berulang-ulang kali, ada lebih hampir 20 kali dengan PWNU Semarang Jawa Tengah 2 kali, dengan Pak Muzamil, dengan Pak Ben Sutapa, kemudian di UIN di Jenang Kudus, kemudian di Semarang berapa kali, di Tegal, kemudian di Jakarta, di Bandung, PWNU Jawa Barat, Sulawesi, tapi tidak maksimal karena musimnya corona, yang hadir pun terbatas. Tapi alhamdulillah kali ini, makanya mungkin hati kecil saya, karena buku ini sudah 2 tahun, mungkin orang juga sudah tahu lah, sudah banyak yang. Tapi saya lihat karena ini eventnya adalah di pertemuan Watonah, Lajnah Watonah, sehingga kaitannya dengan Rais Am kita, maka insya Allah 2 tahun yang lalu sebenarnya saya ingin memberikan kejutan kepada guru kami. Kami Baiat Thariqah tahun 98 kepada beliau Maulana Habib Lutfi, kemudian sekian tahun, hampir 15 tahun kami dekat sekali kepada beliau, sehingga pada tahun 2000 kami ingin memberikan kado ini, kado ulang tahun beliau. Kayak keluar pertama kali persis tanggal 10 November. Jadi itu ingin, makanya itu catatan kaguman kecil santri. Buku ini sebenarnya awal mula kami ingin memberikan sumbangan tenang sebagai hadiah ulang tahun untuk guru kami, guru mursyid kami, beliau Maulana Habib Lutfi Yahya. Itu. Kemudian yang kedua, permintaan dari teman-teman. Jadi banyak hal yang ingin pertilan-pertilan daripada apa yang disampaikan, konsep daripada Maulana Habib Lutfi tentang keilmuan, kebangsaan, dan nasional dan sebagainya, dan hal-hal yang lain yang mungkin tidak disampaikan, itu meminta kepada orang-orang yang dekat langsung dari beliau Maulana Habib Lutfi untuk menulisnya. Jadi antaranya Pak Ahmad Baso itu sempat tolonglah, sehingga kami berusaha dan alhamdulillah itu dikumpulkan. Dan ini saya mengumpulkan ini, tulisan ini bukan 1 hari 2 hari tapi 15 tahun. Ini Anda lihat ibu bapak, ini tulisan ini bukan 1 hari 2 hari, data saya kumpulkan 15 tahun. Jadi cukup lama. Tapi memang penulisannya duduk menulis itu 6 bulan min barokati corona. Jadi keberkahan corona, kami tidak kemana-mana, aktivitas berkurang. Alhamdulillah ini kami bisa untuk menulis, dan alhamdulillah terwujud. Dan memang saya sampaikan sering di mana-mana, banyak orang yang secara kapabilitas memiliki kemampuan secara intelektual dari kami banyak. Mereka yang punya gelar, kemampuan nulis banyak. Tapi yang sulit adalah kedekatan dengan beliau dan punya waktu dengan beliau, itu yang sulit. Dan mendapatkan restu dari beliau untuk menulis, itu yang sulit. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan kemampuan kami, dengan keterbatasan pengetahuan kami dalam dunia tulis menulis, yang mungkin nanti ya orang bisa saja mengkritisi, karena sisi-sisi ini kan buku ini orang akan melihat buku ini apa buku biografi, apa manaqib, apa buku sejarah, apa buku, orang akan ya. Kemudian mungkin apa itu buku ini
non akademik karena catatan kakinya memang saya bikin tidak serumit di dalam dunia kampus, dunia akademik, sehingga catatan kakinya begitu banyak rujukannya, karena untuk awam itu akan untuk dunia akademik membutuhkan itu, tapi untuk awam sehingga dengan keterbatasan itu Allah Ta'ala mewujudkan dan mengumpulkan data dari beliau. Meskipun kalau kita lihat ini buku ini, kalau kita lihat ini buku ini isinya adalah dari lima sebenarnya. Kalau kita lihat lima. Artinya ada yang langsung dari beliau. Ini yang rumit, ini yang sulit. Memang saya nggak tahu, dan ini beliau itu sering sekali, acap kali itu sering memanggil saya, memanggil, tulis. Saya nggak paham, dia tak tulis, simpan. Panggil lagi, tulis. Itu sering sekali. Nah, itu kumpulan-kumpulan yang beliau sering panggil itu rupanya beliau sudah tahu jangka panjang, dan saya memang punya hobi, dan bukan buku ini. Saya menulis dari beliau banyak, bukan hanya buku ini. Riwayat tentang Syekh Mbah Joko Segoro juga saya tulis. Kemudian ada beberapa buku yang lain yang juga dari beliau. Termasuk beliau menyuruh kami untuk menulis pembukaan tentang riwayatnya Habib Hasan, Habib Toha. Walaupun ini karena sulit kita untuk sekarang ini yang kami tidak seperti dulu intens dengan beliau, kedekatannya tidak, makanya tidak sulitnya itu. Jadi ini kalau halaman terakhir itu hampir 100 halaman itu detail langsung tulisan beliau, saya tidak mengurangi satu huruf pun. Anda bisa bayangkan dengan kesibukan beliau, dengan aktivitas beliau, dengan kesabaran. Rata-rata kalau orang akademik, mereka menulis itu ya sulitnya di situ. Karena beliau biasanya nyuruh nulis jam 2 siang, baru ditulis itu jam 3:30 pagi. Kadang nyuruh nulis manggil, kadang 2 hari baru dikasih materi. Nah, makanya orang yang nggak sabar ya tidak akan bisa. Itu yang kesulitannya, karena memang kesibukan beliau, nunggu beliau fresh. Kalau saya lihat kalau beliau kondisinya fresh, beliau akan keluar banyak sekali. Sampai kadang jam 2 nulis, Mbak, tunggu jam 2, maghrib belum panggil, isya belum. Terus nanti giliran sudah jam 3:30, wayahnya bagian ngantuk, makanya setengah ngantuk setengah. Tapi itulah dari duka cita daripada penulisan ini. Tapi alhamdulillah kita dibantu dengan alat perekam, jadi meskipun tertulisannya kadang ada yang hilang atau bagaimana, tapi tetap akurat. Dan itu kemudian ada lagi yang ada konteks tulisan karena ada peristiwa. Seperti saya lihat, saya sering sampaikan tentang kenapa dakwah beliau kok menggeret selalu bergandengan dengan TNI Polri. Ketika orang sinis dengan TNI ini tahun-tahun yang lalu, kejadian 7 tahun bukan sebelum beliau, kita lihat bagaimana beliau kan ramai dengan selalu kalau acara-acara selalu bergandeng TNI Polri. Ketika saat ada orang sinis dengan oknum TNI Polri, kemudian saya tanyakan, sini duduk tulis, maka beliau memberikan pandangan ada di situ bagaimana kenapa dakwah beliau Maulana Habib Lutfi menggandeng TNI dan Polri, dan itu langsung dikte dengan beliau. Ada banyak cerita lah, contoh cerita bagaimana ketika muktamar dan konferensi Sufi internasional, ada Kiai Wahab datang dari Madura merangkul saya, ya Habib, ini adalah waskitonya Mbah Hamid dari Pasuruan, pernah mengatakan sekian tahun yang lalu begini. Saya kemudian cek ulang pada beliau Habib Lutfi, duduk tulis, kemudian beliau tulis. Nah itulah yang artinya itu adalah konteks tulisan ini tertulis karena ada sebuah peristiwa, kemudian beliau mendiktenya. Ya redaksinya dari beliau, dari Maulana Habib Lutfi. Ada lagi mungkin di dalamnya saksi sejarah. Artinya melihat daripada apa yang saya lihat, daripada apa yang terjadi dengan beliau, dan itu banyak sekali. Ada lagi haliyah. Ini haliyah yang rumit ini. Kalau nggak jeli, ini di sini ini tentang tasbih beliau aja. Ibu kita tahu Habib Lutfi tasbihnya ono piro, sing 1000, sing 300, ini ada. Sampai makan beliau, mandi beliau. Ini kalau nggak orang dekat beliau ini
Kenapa? Ini banyak hal, makanya hariah. Kemudian catatan ngaji. Jika beliau ngaji ceramah itu sering saya kutip, saya tulis. Dan itulah isi. Yang jelas hadirin akramakumullah, ini merupakan referensi insyaallah bagi mereka kelompok nasionalisme. Insyaallah kita akan dapat tentang bagaimana konsep Habibie dan NKRI, kebinekaan budaya seni musik ada di sini. Bagi mereka teman-teman aktivis NU, insyaallah akan kita dapatkan bagaimana sejarah berdirinya NU, ya. Itu kemudian tentang banser, tentang makam, tentang ziarah dan sebagainya ada. Ini banyak hal-hal yang tapi nggak tahu, semoga ini karena kita kelemahan kita orang-orang kita ini untuk membaca referensi bahasa Indonesia dan ini buku yang revisi ini sudah banyak pemasukan. Ketika kita bedah buku di mana-mana dan terakhir diedit oleh Dr. Atok, itu pakar sejarah dari UGM dan sudah banyak diluluskan dan banyak yang catatan-catatannya yang lebih sempurna. Kemudian untuk yang berikutnya bagi mereka santri mungkin ini juga biografi, manaqib, sejarah, mauidhah, nasihat, pandangan. Kemudian yang jelas budayawan juga ada, sargum juga ada. Insyaallah saya tertarik dengan dulu sebelum ini buku keluar, ini sama dengan buku muncul, ini buku Indonesia yang dari Undip, yang dari UNES. Jadi yang dari UNES, buku yang dari UNES tadi ada buku baru. Itu buku yang dari UNES itu bagus itu Habib Lutfi dalam pandangan tokoh bangsa dan dunia. Itu UNES kami termasuk orang panitia waktu beliau Habib Lutfi gelar honor doktor itu kami panitia dari pihak Habib Lutfi dan sebenarnya mereka minta beberapa buku yang kaitannya dengan tulisan-tulisan Abah, pemikiran Abah. Sebenarnya ini, tapi dengan kerendahan beliau, dengan andam asar beliau yang mengatakan aku isi ojo kui. Ini beliau, ini tulisan ini ojo kui, aku isi. Karena ini kan dari bawah ke atas, dari santri ke guru. Makanya dengan apapun saya sebutkan, saya bahas semua di dalamnya. Karena dari bawah ke atas. Kemudian akhirnya dari UNES itu menarik itu Habib Lutfi dalam pandangan tokoh bangsa dan dunia, mulai dari presiden, kemudian sampai semua pejabat pemerintah, TNI, Polri, dari ulama dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan satu apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, bahwa Habib Lutfi adalah paket komplit. Nah itu yang menarik, Habib Lutfi adalah paket komplit. Artinya mau nyari sosok apa ada di dalamnya, tinggal kita sebagai apa, profesi apa. Dan itu banyak kita saksikan, kita lihat bagaimana istilahnya dengan mereka aktivis banker, ahli bank, perbankan juga diladeni, pertanahan juga diladeni, dengan TNI juga, dan banyak hal. Bahkan yang unik ini, saya pernah ngawal beliau, derakan beliau acara di Keraton Jogja. Itu kita duduk dengan di rumah khusus, semua foto-foto daripada Hamengkubuwono 1 sampai 9. Itu di dalam kita ngobrol, ada pengurus istilahnya abdi dalamnya semua itu. Ada kiainya di keraton namanya siapa itu. Itu saya kagum karena Habib Lutfi tentang jeroan keraton lebih tahu daripada kiainya dalam keraton. Iki nggone iki nggone iki. Yang ini orang abdi dalam yang hidupnya di dalam nggak tahu. Ya itulah, makanya apapun itu dan itu yang jelas ya, semoga buku ini bisa mewakili untuk melihat daripada tentang Habib Lutfi dekat. Dan beliau alhamdulillah ini tahadus binema, beliau sangat senang, sangat gembira karena saya lihat beliau kerso di mana-mana sejak dulu. Beliau kerso paling kasma asmo, dan hampir beberapa tamu dari pejabat dan tokoh yang datang selalu dikasih
buku diantaranya buku hadiah dari buku ini, artinya Bulu Lilo. Dan tentunya ini adalah catatan baru dari saya. Dan tentunya saya yakin penderek-penderek lain. Cuma yang sir-sirnya dengan beliau saya nggak ada di sini, saya nggak berani. Hanya yang kulit-kulitnya saja, dan itu nggak boleh oleh beliau. Kemudian saya yakin juga dari penderek-penderek yang dekat juga punya. Dan satu hal lagi yang menarik, saya sampai sekarang belum menemukan seorang tokoh tempo dulu dan tempo sekarang yang menulis daripada riwayat cerita tentang seorang tokoh yang ditulis pada masa hidupnya. Kalau ditulis setelah masa hidupnya banyak, dan itu tidak bisa objektif. Siapa mau ngoreksi? Dan rata-rata, lah monggo lah kalau ada saya lihat hanya ada di Jombang Kiai Sapa, itu pun berupa adalah bahasa Pegon dan Sekira. Pak Kiai Hasbullah kalau nggak salah, itu hanya satu. Oh itu di buku ya. Ini salah satu riwayat buku ya. Ini alhamdulillah ini saya dapat ini. Ini adalah salah satu ya. Ini perjuangan Mbak Kiai Abdul Wahab ya, tentang riwayat seperti ini dengan pegon ditulis pada masa hidup beliau. Dan satu-satunya saya cari hanya ini. Belum ada seorang tokoh nasional internasional yang ditulis riwayatnya ya di masa hidupnya. Dan kalau ditulis setelah meninggal dunia Gus Dur, ditulis setelah, nggak ada. Makanya kepentingan-kepentingan banyak muncul. Oh, secara kepentingan muncul. Nah kalau beliau silahkan, Anda mau kritisi ini tidak tepat, ada beliau tinggal datang. Loh, katanya buku ini silahkan. Objektivitasnya bisa dipertaruhkan dan dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang menyimpang, mungkin tidak tepat. Opo kui ngomong bener apa ora. Nah itu ada beliau masih ada. Tapi kalau setelah meninggal beliau setelah ada, nggak bisa, orang bisa. Nah, itu kill wal qol nanti akhirnya. Makanya itu, dan alhamdulillah beliau dan satu hal yang bikin saya menangis, jadi ini terakhir setelah kado ulang tahun saya berikan 10 November tahun 2000, saya berikan Abah ke kamar, saya nyerahkan, dia taruh di kamar di atas meja itu berdiri sambil nyawang, dicium ini buku ini, kemudian ditaruh. Anda tahu apa? Saya duduk, bilang sama saya, moga gila, kue duduk kue sing nulis, kue nulis awakmu kayak kue orang bakal bisa mana. Jadi ini ya Allah alam apa ya, kita sebagai orang Toriko ya Allah alam. Yang jelas ini buku terakhir ending dari beliau itu, habis dicium ini buku ditaruh di ya moga gila, kue buku duduk kue itu nulis kayak orang bakal bisa hebat ya mawar. Jadi ya Allah alam bisawab. Makanya ya kita tidak akan lari ke sana. Yang penting saya minta untuk nanti semoga nanti kajian-kajian yang kembali untuk lebih kepada bukan secara mistik dan secara karomah dan sebagainya. Tidak, saya tekankan bahwa kita bahas bagaimana pemikiran Abah, bagaimana ide-ide Abah, nasionalisme, kebangsaan, keilmuan, bagaimana tentang sejarah, begitu yang perlu kita kaji. Dan bagaimana hal-hal yang keseharian apa yang bisa ditiru. Makanya Abah itu tuh menarik itu. Abah setelah makan tidak pernah minum untuk 1 jam. Kemudian Abah itu tidak pernah sare waktu malam. Kenapa? Itu hal-hal yang kemudian kopinya Abah tidak minum lain kecuali kopi. Nah, dan kopi itu Abah itu di gelas kopi enggak. Abah itu tahu. Itu tanya aja gitu. Saya bawa itu Mas kopi. Itu takarannya ada gulanya berapa, kopinya berapa. Kalau Abah ada yang bikin yang lain, isi dari sopo ngerti. Dilatih nggak bisa bodoh. Karena itu banyak hal. Dan itu kalau kita kaji itu aja secara ilmu kesehatan dalam konteks daripada hadis dan ilmu itu juga menjadi pembahasan tersebut. Saya kira itu mungkin ala kadarnya dari kami. Mari kita nanti dengarkan dari kembali. Semoga kita lebih kenal lebih dekat. Tidak hanya kita mengetahui sosok Habib Lutfi, tapi secara keilmuan. Dan yang terakhir lagi, boleh? Ini saya, tapi nanti aja lah karena itu kan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Habib Lutfi.
Kalau saya baca sepintas buku ini, jadi beliau ingin membumikan pikiran dan visi misi Maulana Habib Lutfi gitu, yang saya kagum gitu ya. Ternyata seorang Habib bisa nulis buku gitu, jarang ya. Saya juga kagum, ternyata biasanya kan Habib itu ya ceramah sedikit gitu ya. Ini ada Habib yang nulis buku gitu. Ini luar biasa ini. Tepuk tangan saya lagi Pak Habib Putar ini. Nah ini yang perlu ditradisikan gitu. Karena menurut saya kalau boleh dibilang kekurangan gitu, kekurangan di lingkungan kita itu kekurangan menulis gitu. Ada banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat, tapi tidak banyak yang kemudian membukukan. Ini kita sangat beruntung. Tokoh yang tadi kalau kata Pak Ridwan Kamil pakai komplit, kemudian dibukukan oleh santri, oleh orang terdekatnya gitu.